Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1132 Lubang Gelap Tidak Berdasar. Black Flag adalah sentaja suci peninggalan leluhur binatang api raksasa, dan juga merupakan salah satu 9 senjata suci yang sedang dicari oleh Dimas Wu. Saat binatang api raksasa melihat Black Flag, seketika terdapat cahaya yang berkilau di dalam tatapannya. Dia benar-benar sangat bersemangat, dan juga sangat terkejut. Black Flag ini adalah senjata suci leluhurnya. Bagi dirinya, ini sangatlah agung. Dia benar-benar tidak menyangka, dirinya ternyata dapat menemukan Black Flag. Seketika dirinya seperti ingin langsung berlutut menyembahnya. Di saat ini, Black Flag yang berada di atas, memancarkan cahaya berkilau ke seluruh langit, dan dapat dirasakan sebuah keagungan yang sulit dijelaskan. Tatapan Dimas Wu juga tertuju pada Black Flag itu. Saat mendengar binatang api raksasa bersorak, dia sudah dapat memastikan, dirinya sudah benar menemukannya, dan seketika muncul kelegaan dari wajahnya. Tanpa ragu, Dimas Wu segera mendekatinya, dan di saat dia akan mengambil Black Flag tersebut, tiba-tiba, patung monster di depannya itu, tiba-tiba memancarkan sebuah cahaya berkilau berwarna emas. Saat Dimas Wu melihat itu, Dimas Wu hampir saja menyerangnya kembali, karena refleks dari dirinya, tetapi, selanjutnya, Dimas Wu dapat dengan jelas merasakan, cahaya emas tersebut, tidak mengandung energi pembunuh. Tetapi, cahaya emas ini bukan mengarah kepada dirinya, tetapi melewatinya, dan bergerak ke belakang tubuhnya. Ada apa ini? Dimas Wu terkejut, dan menoleh. Dia melihat, cahaya emas yang berkilauan tersebut, ternyata langsung menyorot tubuh binatang api raksasa. Melihat itu, tatapan Dimas Wu sedikit bergerak, kemudian dia teringat ucapan binatang api raksasa. Dia tahu, patung ini pasti adalah leluhur dari binatang api raksasa, dan sekarang, patung ini sangat jelas sudah memilih binatang api raksasa untuk menerima warisannya. Memikirkan kemungkinan ini, Dimas Wu tidak menghentikannya, kemudian hanya menatap dengan serius cahaya emas yang menyoroti tubuh binatang api raksasa. Binatang api raksasa terdiam di tempat, dia terkejut merasakan cahaya emas tersebut yang mengalir di tubuhnya. Saat tersorot cahaya emas tersebut, binatang api raksasa merasakan bagian dalam tubuh dirinya seperti dibersihkan, sarafnya, sel darahnya, aliran darahnya, otot tubuhnya, semuanya menjadi lebih bertenaga. Dia merasakan sebuah perasaan nyaman yang sulit dijelaskan, dan juga, kekuatan di dalam tubuhnya semakin lama semakin penuh, dan energi di dalam tubuhnya semakin lama menjadi semakin kuat. Binatang api raksasa seperti sedang mengalami proses penglahiran kembali. Melihat kejadian itu, Dreamy Du segera mendekati Dimas Wu, dan berbisik di samping telinganya, "Kamu hanya diam tidak mempedulikannya begitu saja. Apakah kamu tidak takut?" Ucapannya belum selesai, tetapi maksud yang ingin dikatakan oleh Dreamy Du sudah sangat jelas. Dirinya tentu saja tahu bahwa binatang api raksasa sedang menerima warisan dari patung monster tersebut, dan dia juga mengetahuinya, bahwa monster tetap adalah monster, meskipun sebelumnya binatang api raksasa sudah menyerah pada Dimas Wu, tetapi selanjutnya akan bagaimana, Dreamy Du juga tidak berani memastikannya, jika binatang api raksasa sudah sepenuhnya menerima warisan dari patung tersebut, dan mendapatkan Black Flag. Dia pasti akan menjadi sangat kuat, dan di saat ini siapa yang dapat memastikan dia akan tetap mematuhi ucapan Dimas Wu. Dengan adanya kekhawatiran ini, Dreamy Du harus mengingatkan Dimas Wu, untuk melakukan tindakan pencegahan. Mendengar ucapan Dreamy Du, wajah Dimas Wu terlihat datar, dan dengan tenang berkata, "Tidak apa-apa, kita lihat saja." Tatapan Dimas Wu terus tertuju pada tubuh binatang api raksasa, tetapi, sejak awal dia tidak memiliki pikiran untuk menghentikan proses penguasaan. Dreamy Du gagal membujuk Dimas Wu, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia sedikit mengerutkan alisnya, dengan serius menatap binatang api raksasa, dan tidak berkata apa-apa. Mereka berdua tidak bersuara,
dan hanya diam menunggunya. Cahaya emas dari patung tidak berhenti memancarkannya. Binatang api raksasa terus tersorot di dalam cahaya emas tersebut. Setelah waktu berlalu, tubuh binatang api raksasa perlahan-lahan membesar. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Kedua sayapnya yang merah terbuka kokoh di udara, terlihat seperti monster yang tidak tertandingi di seluruh dunia. Bulunya yang sejak awal berwarna merah, saat ini mengeluarkan sedikit cahaya keemasan. Energinya juga mengalami perubahan yang sangat besar, kekuatannya juga lebih kuat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Warisan dari patung Raja Monster ternyata memang tidak biasa. Binatang api raksasa mendapatkan perubahan dari dalam hingga bagian luar. Kultivasinya berubah menjadi jauh lebih kuat dalam waktu yang singkat. Dimas Wu melihat perubahan binatang api raksasa, dan di dalam tatapannya juga terdapat sedikit kilauan. Terlihat dirinya juga dibuat terpukau oleh cahaya emas yang ajaib. Dan ekspresi Dreamidu semakin lama semakin tertekan, terutama di saat dia menyadari binatang api raksasa ternyata berubah menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat. Dirinya menjadi semakin khawatir jika setelah binatang api raksasa menyerang mereka setelah mendapatkan warisan, maka di saat itu mungkin Dimas Wu juga akan sulit mengatasinya. Tidak tahu ruangan lain, apakah sama seperti ini atau tidak. Dimas Wu tidak mengkhawatirkan apakah binatang api raksasa dapat menyerang balik dirinya atau tidak. Dia hanya penasaran, apakah kemunculan senjata suci di ruangan lain sama seperti ini. Secara logika, 9 ruangan memiliki pemandangan yang sama, maka 8 ruangan lainnya seharusnya juga sama seperti ruangan ini. Dan senjata suci Raja Monster juga akan tersembunyi di dalam gunung ini. Jika memang seperti itu, maka perjalanan Dimas Wu selanjutnya akan sudah memiliki tujuan yang jelas. Duar. Di saat Dimas Wu sedang berpikir, tiba-tiba terasa getaran yang sangat hebat, terutama patung monster tersebut bergetar sangat kuat, dan terdapat energi yang mengalir sangat cepat di atasnya. Cahaya yang memancari di atas patung tersebut juga dengan cepat memudar. Pada akhirnya, seluruh patung monster ini berubah menjadi sebuah patung yang biasa. Melihat itu, Dimas Wu menjadi bingung. Duar. Selanjutnya, keanehan terjadi kembali. Black Flag di patung tersebut tiba-tiba terbang ke atas langit, layaknya sebuah aliran cahaya, menembus langit, dan dengan cepat terbang ke binatang api raksasa yang besar dan kuat. Selanjutnya, Black Flag mendarat masuk ke genggaman binatang api raksasa. Binatang api raksasa menggenggam Black Flag, energinya menjadi semakin kuat. Dia seperti Raja Monster yang tidak tertandingi di seluruh dunia, benar-benar sangat kuat. Roar. Energi binatang api raksasa meledak, emosinya juga menjadi sangat tinggi. Dia tidak dapat menahan untuk meraung ke atas langit, kemudian dia melebarkan sayapnya yang besar, dan terbang ke atas langit, lalu menghilang dari tatapan Dimas Wu dan Dreamidu. Benar-benar cepat. Tanpa sadar Dimas Wu berseru, binatang api raksasa ini memiliki tubuh yang begitu besar, tetapi kecepatannya benar-benar sangat cepat, dan tidak tertandingi. Tetapi Dreamidu tidak peduli dengan keterkejutannya, dan hanya menjadi khawatir, kemudian segera mengerutkan alisnya, dan dengan tegang berkata, dia mengambil Black Flag dan pergi begitu saja. Saat ini, Dreamidu benar-benar panik. Binatang api raksasa ini ternyata seperti yang dia pikirkan. Setelah menjadi kuat maka akan melupakan mereka. Ternyata tanpa mengatakan sepatah kata dia langsung membawa Black Flag pergi. Dreamidu benar-benar sangat kesal, tetapi tidak berdaya. Dia baru menerima energi yang besar, tentu saja harus bergerak. Dimas Wu tanpa panik berkata, nada bicaranya sangat tenang, dan di dalam ketenangannya terdapat keyakinan. Sepertinya, dia sudah menduga bahwa binatang api raksasa tidak dapat keluar dari pengendaliannya. Dreamidu melihat Dimas Wu begitu ceroboh. Dia benar-benar tidak berdaya, dan dia segera berkata dengan serius, kamu benar-benar tidak takut dia akan lari. Tidak apa-apa jika dia lari, tetapi tangannya membawa Black Flag. Jika tidak ada Black Flag, bagaimana kita bisa keluar?
Dreamy Du juga tahu akan kepentingan 9 senjata suci. Ini adalah syarat dirinya dan Dimas Wu untuk dapat keluar dari ruangan ini. Dimas Wu dengan tenang menatap Dreamy Du, dan dengan datar berkata, tenanglah, dia pasti akan kembali. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Bagaimana jika? Dreamy Du berkata dengan panik. Namun, sebelum ucapannya selesai, tiba-tiba, sebuah sosok merah dengan cepat melesai kembali melalui langit. Duang. Kemudian, tubuhnya yang besar mendarat dari langit, dan mendarat di depan Dimas Wu dan Dreamy Du, dan membuat getaran yang hebat. Sosok merah ini, tentu saja adalah binatang api raksasa. Tubuh binatang api raksasa yang besar berdiri di depan mereka berdua, seperti menutupi langit, dan dengan aura yang menakutkan. Ternyata aku benar-benar menemukan warisan leluhurku. Setelah turun, binatang api raksasa segera berkata pada Dimas Wu dengan bersemangat. Dia sangat senang, dan kebahagiaannya benar-benar telah melampaui ucapannya. Dia telah mendapatkan warisan dari leluhurnya, kekuatannya menjadi lebih kuat, bahkan, energi sejatinya dapat dilepaskan lagi, kultivasinya tidak lagi terikat, dia merasakan kebebasan dari lubuk hatinya paling dalam, benar-benar seperti mendapatkan kehidupan yang baru. Aku dapat melihatnya. Dimas Wu tersenyum tipis, seakan-akan, dengan semua hal ini, sejak awal sudah dia perkirakan. Dreamy Du terkejut, dia benar-benar terkejut, dia benar-benar tidak menyangka, ternyata binatang api raksasa akan kembali membawa Black Flag. Ini sepenuhnya berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Binatang api raksasa hanya merasa sangat nyaman. Dia dengan sangat tulus menyodorkan Black Flag ke depan Dimas Wu, dan berkata, bukankah kalian membutuhkan Black Flag? Ini aku berikan pada kalian. Binatang api raksasa terlebih dahulu berinisiatif memberikan senjata suci kepada Dimas Wu. Terlebih lagi dia tidak sedikit pun ragu. Kejadian ini membuat Dreamy Du yang sudah terkejut menjadi semakin terkejut. Dia benar-benar tercengang. Sampai di saat ini, dia baru mengerti mengapa sejak awal Dimas Wu dapat terlihat begitu tenang, terlihat seperti sudah memiliki rencana. Ternyata dirinya benar-benar sudah memahami binatang api raksasa. Hanya saja, Dreamy Du masih tidak mengerti. Sebenarnya ramuan ajaib apa yang telah Dimas Wu berikan pada binatang api raksasa, hingga dapat membuat binatang api raksasa begitu patuh padanya. Harus diketahui, binatang api raksasa yang sekarang sudah berubah, kekuatannya sudah menjadi sangat kuat. Jika ditambah bantuan Black Flag, dia sangat mungkin tidak dapat terkalahkan. Tetapi kenapa dia dapat begitu baik pada Dimas Wu? Dan kenapa dia dapat begitu rela menyerahkan senjata suci milik leluhurnya kepadanya? Dreamy Du tidak mengerti. Dimas Wu tersenyum tipis, kemudian dengan tenang berkata pada binatang api raksasa, jika itu adalah senjata suci leluhur kalian, maka kamu simpan sendiri saja, tunggu saat aku memerlukannya, aku akan mencarimu untuk meminjamnya sebentar saja. Bagi Dimas Wu, 9 senjata suci adalah alat untuk keluar dari tempat ini, sehingga setelah dia menemukan senjata-senjata suci, maka dia hanya perlu menggunakannya di saat memerlukannya saja, dan dirinya tidak memiliki rencana untuk mengambil 9 senjata suci menjadi miliknya. Tetapi, binatang api raksasa merasa ini tidak pantas, tetapi setelah melihat tatapan kepastian Dimas Wu padanya, dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia kembali menelan ucapannya. Selanjutnya, dia menangguk kepada Dimas Wu, dan menyimpan Black Flag. Dreamy Du sekali lagi terkejut. Sudah jelas binatang api raksasa dan Dimas Wu baru berkenalan tidak lama, tetapi mereka seperti sudah saling mempercayai, seperti teman yang sudah berteman bertahun-tahun. Ruangan ini sudah tidak ada senjata suci lagi. Sekarang, mari kita masuk ke ruangan selanjutnya. Dimas Wu tanpa waktu yang banyak, langsung menemukan Black Flag, dan selanjutnya dia ingin tanpa berhenti mencari 8 senjata suci lainnya, sehingga, dia berkata kepada Dreamy Du dan Dimas Wu dengan nada yang tenang, kemudian melangkahkan kakinya, dan pergi. Dreamy Du yang termenung, segera kembali sadar. Dia tidak tahu mengapa Dimas Wu begitu yakin bahwa di tempat ini sudah tidak ada senjata suci,
Tetapi ucapan Dimas Wu, bagi dirinya, sudah sangatlah terpercaya. Melalui kejadian antara Dimas Wu dan binatang api raksasa tadi, Dreamy Du merasa dirinya dapat mempercayai Dimas Wu tanpa syarat apapun, dan tidak perlu meragukannya. Setelah ragu beberapa saat, Dreamy Du ikut bersama Dimas Wu. Binatang api raksasa juga tidak berkata apa-apa, dan mengikuti mereka berdua. Gunung di depan sudah berburah menjadi pantung yang besar, namun istana yang berada di lereng gunung masih berada di sana. Saat ini istana tersebut berada di atas patung raksasa tersebut, seakan-akan itu abadi dan selamanya ada di sana. Dimas Wu melayang dan dengan cepat tiba di depan gerbang istana. Karena kultivasi Dreamy Du terikat, dia tidak dapat terbang, dan di saat ini binatang api raksasa berinisiatif membawa Dreamy Du pergi ke gerbang istana yang melayang di langit. Dreamy Du tidak menolaknya. Sekarang dia sudah mempercayai binatang api raksasa ini, karena Dimas Wu mempercayai monster ini, maka dia juga layak dipercaya oleh dirinya. Oleh karena itu, Dreamy Du duduk di pundak binatang api raksasa, kemudian binatang api raksasa melebarkan kedua sayapnya, melesap ke atas langit, dan terbang menuju pinggang dari patung tersebut, dan tiba di gerbang istana. Dimas Wu menyadari, gerbang ini juga memiliki satu potongan yang hilang. Dia menggunakan cara yang sama, mencari batu bata yang sesuai, dan merubahnya menjadi potongan gerbang yang hilang, dan menggabungkannya dengan gerbang. Di saat gerbang tersebut memancarkan cahaya emas, Dimas Wu masuk ke dalam gerbang. Dreamy Du naik di atas binatang api raksasa istana, dengan cepat terbang masuk ke dalam gerbang istana. Setelah melewati pintu, dan masuk ke dalam istana, sekarang pemandangan di depan mereka, masih sebuah tanah yang lapang, dan di ujung tanah, terdapat sebuah gunung besar yang menjulang tinggi. Pemandangan ini, sama persis dengan yang mereka alami sebelumnya, tetapi mereka tahu, ini adalah sebuah ruangan yang berbeda. Dimas Wu tidak tinggal diam, dan langsung menuju gunung tersebut. Dia langsung melesat, dia berubah menjadi sebuah bayangan. Dalam sekejap mata, dia sudah melesat ke kaki gunung. Dia begitu tergesa-gesa, karena dia ingin membuktikan bahwa yang dia pikirkan itu benar atau tidak. Apakah setiap senjata suci, semuanya berada di tengah gunung. Binatang api raksasa membawa Dreamy Du, juga tidak tinggal diam, dan langsung mengikuti Dimas Wu. Pada akhirnya, binatang api raksasa berdiri di belakang Dimas Wu. Dimas Wu tampak diam, dia tidak bergerak, tatapannya tertuju pada gunung besar di depannya. Setelah beberapa saat, Dimas Wu menutup matanya, kemudian melepaskan pikiran spiritualnya, dan memulai pemeriksaan pada gunung ini dengan pikirannya. Pikiran Dimas Wu terus bergerak, memeriksa dengan cepat. Pada akhirnya, tatapan pikiran spiritualnya berhenti di sebuah posisi di gunung. Sepertinya yang aku tebak tidak salah, namun, masih ada sedikit perbedaan di tempat ini. Dimas Wu perlahan-lahan membuka matanya, dan berkata, terlihat jelas, dia sudah menemukan hal yang dia cari, tetapi kali ini, berbeda dengan yang sebelumnya. Setelah memastikan posisinya, Dimas Wu berkata kepada binatang api raksasa dan Dreamy Du, ikuti aku. Setelah mengatakannya, dia langsung berubah menjadi sebuah angin, dan dalam sekejap melesat menuju ke lereng gunung. Binatang api raksasa melebarkan sayapnya, membawa Dreamy Du, dengan cepat terbang ke lereng gunung. Setelah tiba di lereng gunung, seketika mereka merasakan hawa dingin yang sangat dingin. Hawa dingin ini menusuk tulang mereka, seolah-olah masuk ke dalam jiwa mereka, membuat mereka tidak berhenti bergetar kedinginan. Dimas Wu dengan serius memeriksa keadaan sekitar, kemudian, dia melambaikan tangannya. Duar. Seketika, hutan yang penuh akan pohon di depan mereka, tiba-tiba, berubah menjadi sebuah lubang gelap yang tidak berdasar. Di dalam lubang ini benar-benar sangat gelap, tidak terlihat sedikit pun cahaya. Kegelapan seperti ini, seperti tidak memiliki akhirnya, tetapi Dimas Wu tanpa ragu, langsung melompat, dan masuk ke dalam gua gelap tersebut. Binatang api raksasa juga tidak berdiam lama,
dia membawa Dreamy Du langsung terbang ke dalam gua. Suhu di dalam lubang lebih dingin daripada di luar. Suhu dingin di sini lebih menakutkan. Saat mereka masuk, mereka seolah-olah masuk ke dalam sebuah gua es yang gelap. Seluruh tubuh mereka seperti telah membeku menjadi es. 2 manusia dan 1 monster terus bergetar kedinginan. Duar. Sepertinya setelah merasakan masuknya mereka bertiga, dalam sekejap, gua gelap yang sangat dingin ini tiba-tiba mengeluarkan 3 patung. 3 patung ini agak mirip dengan patung leluhur binatang api raksasa sebelumnya. Ukurannya juga sangat besar, hanya saja bentuknya berbeda. Dimas Wu, Dreamy Du dan binatang api raksasa tiba-tiba melihat ketiga patung tersebut. Seketika ekspresi mereka berubah. Tidak menunggu mereka merespon, ketiga patung ini tiba-tiba mengeluarkan energi yang sangat kuat. Energi yang melonjak keluar, berubah menjadi 3 bayangan raksasa, dan benar-benar sangat menakutkan. Roar. 3 bayangan raksasa meraung keras hingga menembus langit tertinggi. Mereka membawa energi yang menakutkan, lalu menerjang keluar, menyerang Dimas Wu, Dreamy Du dan binatang api raksasa. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.